Masih di Indonesia Bicara pemirsa, sekolah tatap muka, tepatkah? Nah, Mas Satriwan masih bergabung bersama kami? Mbak Rizka. Baik, Mas Satriwan, tadi salah satu yang menjadi pertimbangan dari kementerian adalah sebenarnya kaitannya dengan sekolah jarak jauh atau via daring begitu ya, yang ternyata memang punya banyak kendala, sinyal, kuota, dan infrastruktur lainnya begitu kaitannya dengan teknis. Sehingga diputuskan boleh begitu untuk melakukan sekolah tatap muka ini sendiri. Tidakkah itu cukup sebenarnya? Ya, justru persoalan pokok PJJ itu yang mestinya dibenahi dari awal. Kami juga sudah mengingatkan persoalan PJJ di fase 1 bulan Maret sampai Juni kemarin, dan PJJ fase 2 bulan Juli sampai Agustus ini persoalannya masih sama, Mbak Rizka. Ya kan, hal-hal teknis seperti kendala teknis seperti anak tidak memiliki gawai, kemudian tidak ada jaringan internet, ataupun ada tetapi jaringannya biar kadang ada kadang enggak, kemudian akses ke rumah siswa itu jauh, dan ada yang susah untuk ditempuh gitu kan. Nah, persoalan PJJ inilah yang mesti dikelola demikian rupa oleh lintas kementerian. Ya, walaupun leading sektornya ada di Kemdikbud. Kami mengingatkan waktu itu Kementerian Agama juga, Kementerian BUMN juga, Kementerian Desa juga, Kementerian Menkominfo, Kemdagri, dan Pemda. Misalnya desa itu seharusnya dana desa bisa dimanfaatkan oleh guru dan siswa untuk pembelajaran PJJ, apakah untuk menggunakan internet, apakah menambah hotspot, dan seterusnya. Kemudian BUMN juga bisa ya dalam hal ini mungkin PT Telkom gitu kan, untuk menambah BTS atau tower gitu kan. Kemenkominfo juga menambah titik-titik hotspot sehingga anak kita tidak terkendala selama PJJ. Nah, ini yang mestinya dipenuhi gitu, hak mendapatkan akses informasi, hak mendapatkan akses internet untuk anak dan guru. Baik, termasuk juga kaitannya dengan kualitas pendidikan sebenarnya. Jika jarak jauh, ada kekhawatiran bahwa memang mutu pendidikan atau kualitas ini juga bisa menjadi berkurang, begitu? Iya, tetapi tadi memilih yang mana? Pembelajaran ketinggal 1 atau 2 semester, kita PJJ, tapi kalau masuk, tetapi kesehatan keselamatan nyawa anak dan guru terancam. Kalau pilihannya seperti itu, lebih memilih yang mana? Nah, makanya dibutuhkan kearifan, kesabaran dalam hal ini. Dulu saya bertanya ke beberapa senior di tahun 66-67 itu pernah juga pembelajaran di sekolah itu tertunda gitu ya, karena kondisi politik zaman itu. Nah, tetapi kan akhirnya bisa dikejar. Nah, maksud saya adalah ketertinggalan pembelajaran pendidikan itu memang bisa dikejar. Tetapi kesehatan keselamatan anak, guru yang terancam selama sekolah itu apakah bisa? Saya pikir risikonya lebih besar yang kedua ini gitu. Nah, termasuk juga nanti ketika masuk, pembelajaran kan terbatas juga, Mbak. Dibatasi 4 jam, jumlah siswa terbatasi. Kemudian kantin tidak boleh dibuka, kegiatan OSIS MPK tidak boleh, kemudian kegiatan olahraga tidak boleh, ekstrakurikuler juga tidak boleh. Anak hanya berinteraksi di kelas terbatasi sebenarnya, Mbak. Apa bedanya dengan PJJ kan? Hampir sama sebenarnya. Baik, walaupun sebenarnya pembelajaran tatap muka ini sendiri diperbolehkan ya, bukan dipaksakan untuk boleh begitu. Artinya bukan dipaksakan oleh Kementerian Pendidikan. Artinya kembali kepada Dinas Pendidikan, kembali lagi kepada pemerintah daerah, dan juga izin orang tua sangat diperlukan di sini. Nah, sekarang karena memang regulasinya sudah ada, walaupun kami sangat menyayangkan regulasi itu, kuncinya sekarang ada di kepala sekolah, guru, dan orang tua ya, dan dinas pendidikan. Jadi harus jujur, sekarang kan guru, sekolah, orang tua sedang mengisi daftar cek protokol kesehatan, Mbak Rizka, via online ya. Sekarang lagi dicek nih masing-masing sekolah seluruh Indonesia oleh Kemdikbud. Kami sangat meminta kepada kawan-kawan guru, kepala sekolah, orang tua untuk mengisi secara jujur. Apakah sekolah itu sudah siap, sekolah Bapak Ibu kita semua sudah siap dengan protokol kesehatan. Ya kan, kalau memang belum siap, silakan di checklist belum siap gitu. Dan yang kedua, kami meminta cross-check dan verifikasi betul-betul dari Kemdikbud dan birokrasi sampai ke bawah, Dinas Pendidikan termasuk Kementerian Agama, Kanwil Kementerian Agama, ke sekolah dan madrasah. Kunjungi sekolah madrasah, cek betul pengisian daftar cek secara online itu. Betul nggak sekolah ada pemisah meja?
betul nggak di sekolah itu jumlah tempat cuci tangannya mencukupi, betul nggak sarana kesehatannya dekat dengan sekolah dan atau punya poliklinik misalnya dan seterusnya. Nah itu harus betul-betul dibuktikan dan diverifikasi. Baik, Mas Satriwan bergabung bersama kita juga melalui sambungan telepon ada Pak Toto Amin, seorang pengamat pendidikan dari Universitas Paramadina. Selamat malam Pak Toto. Selamat malam, Mbak. Baik, ya. Pak Toto, sudah tepatkah sebenarnya apa yang disampaikan oleh dalam revisi SKB 4 Menteri ini sendiri, pembelajaran tatap muka sudah diperbolehkan? Pertama tentu ini revisi dari yang sebelumnya ya. Karena tuntutan yang urgent untuk SMK supaya bisa praktek. Ini memang PJJ itu tidak bisa kalau praktek dilakukan PJJ, jadi makanya itu penting untuk dibuka. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah mayoritas SMK kita itu swasta. Artinya apa? Praktikum juga mereka akan terbatas. Jadi kita harus lihat lagi aktivitas dari revisi SKB 4 Menteri ini dalam hal praktikum SMK. Baik, lebih fokus kepada yang kaitannya dengan praktikum begitu ya, SMK maupun juga nanti perguruan tinggi. Baik, Pak Toto, kalau melihat dari kondisi yang ada saat ini untuk wilayah zona kuning yang sebenarnya memang diperbolehkan dan masih menjadi pertimbangan dan juga perdebatan untuk kaitannya dengan zona pembelajaran tatap muka ini sendiri. Kalau dari pandangan Anda, apa yang sebaiknya dilakukan sebenarnya untuk pihak sekolah, tenaga pengajar dan orang tua khususnya kaitannya dengan pendidikan untuk di masa-masa seperti ini begitu? Iya, jadi memang idealnya sih kita tidak membuka sekolah sampai saat ini karena zonasi kuning, hijau dan seterusnya itu sebenarnya kan berdasarkan wilayah geografis ya. Sementara virusnya itu kan nggak melihat batas-batas geografis. Kan bisa aja anak itu misalnya sekolahnya di zona kuning atau hijau tapi anaknya berasal dari zona merah kan bisa aja. Gitu. Jadi yang harus dipikir juga itu adalah bahwa sebenarnya risiko untuk tertular meskipun dia di zona kuning atau hijau itu masih besar. Jadi karena itu bisa dipahami SKB 4 Menteri ini agak ambigu, gitu, agak ragu-ragu sebenarnya gitu, untuk membuka sekolah ini. Baik, adanya kekhawatiran juga kaitannya dengan kualitas pendidikan jika memang PJJ ini terus dilakukan terus-menerus begitu. Iya betul. Di sisi lain memang ada banyak riset bahwa ketinggalan pelajaran 3 bulan itu bisa efeknya 1,5 tahun. Itu kan ada di riset terakhir. Dan bahkan juga di sisi gross domestic product ya itu bisa sampai 15% gitu efeknya kalau sekolah tutup gitu. Nah itu bisa kebayangkan kalau kita bisa misalnya 2.000 triliun gitu kan bisa ratusan triliun sendiri untuk karena kita tutup sekolah. Baik, jadi bagaimana sebaiknya begitu ya supaya tidak ketinggalan, mutu pendidikan juga tetap baik, namun pandemi ini sebenarnya juga belum selesai begitu. Kalau memang sekolah tatap muka belum menjadi solusi yang tepat, walaupun berada di zona kuning sebenarnya. Iya. Jadi solusinya memang harus kita genjot bagaimana meningkatkan kualitas PJJ gitu. Jadi kita dorong guru bisa segera memperbaiki cara mengajarnya dengan PJJ, kemudian juga kebutuhan sarpras dan kebutuhan biaya-biaya koneksi ya pulsa dan segala macam harus segera diatasi. Karena kita tidak bisa berharap tatap muka dalam waktu dekat. Gitu. Baik. Pak Toto, terima kasih untuk waktunya pada malam hari ini. Sayang sekali waktu kita sangat terbatas, artinya dikembalikan lagi begitu ya kepada pihak sekolah, guru, orang tua, pemerintah daerah, dan juga kaitannya dengan mutu pendidikan juga harus digenjot begitu ya supaya bisa lebih maksimal lagi. Dan semoga juga pemerintah mendengar dan bisa memberikan keputusan yang terbaik kaitannya dengan pendidikan untuk generasi penerus bangsa. Mas Satriwan Salim, Wasekjen FSGI, semoga suara Anda juga didengarkan oleh pemerintah dan memberikan komitmen kepada seluruh guru untuk bisa memberikan kejujuran kaitannya dengan beberapa guru yang berada di wilayah zona kuning. Apakah memang perlu membuka sekolah tatap muka atau tetap dengan kondisi yang seperti saat ini PJJ dengan memperbaiki kualitas. Begitu menurut Anda ya? Ya, betul. Terima kasih. Baik.
Terima kasih Mas Satriwan Salim dan juga Pak Toto Amin untuk waktunya pada malam hari ini di Indonesia Bicara. Dan selamat malam, salam sehat untuk Pak Toto dan juga Pak Satriwan. Saya harus akhiri pemirsa Indonesia Bicara untuk malam hari ini. Terima kasih Anda sudah menyaksikan Indonesia Bicara. Semoga apa yang kami hadirkan bisa memberikan informasi penting untuk Anda. Saya Rizka Indah pamit, terima kasih, sampai jumpa.